The message arrived at 3:17 a.m. Netanyahu's voice was sharp as a blade. Captain Traoré, you have exactly 48 hours. Restore our mining contracts, reinstate our surveillance partnerships, reverse every single decision against Israeli interests in Burkina Faso. Do this immediately or face two choices. Dalam dunia politik internasional, ada satu hal yang sering kita lihat. Negara-negara kuat atau yang merasa dirinya kuat, suka mendikte negara lain. Mereka menganggap semua negara harus tunduk pada standar, aturan, bahkan kepentingan mereka sendiri. Namun, dunia tidak lagi sama seperti 2 dekade lalu. Gelombang baru kepemimpinan independen muncul dari berbagai belahan dunia, terutama Afrika. Salah satu figur yang kini menjadi sorotan adalah Ibrahim Traoré, Presiden Burkina Faso, yang kembali menggebrak panggung global dengan peringatannya kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Anda tidak bisa mendikte kami. Pernyataan, ini bukan sekadar kalimat kosong. Ia mencerminkan realitas baru politik internasional, di mana negara-negara Afrika mulai menolak narasi lama tentang dominasi Barat atau sekutu-sekutu mereka di Timur Tengah. Dalam naskah ini, kita akan mengulas secara mendalam mengapa Traoré mengeluarkan pernyataan keras kepada Netanyahu, apa makna di baliknya, dan bagaimana dampaknya bagi geopolitik dunia. Burkina Faso mungkin hanya negara kecil di Afrika Barat. Dengan populasi sekitar 22 juta jiwa, tanpa kekuatan militer super atau cadangan energi besar, seperti beberapa negara tetangganya. Namun, di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré, negara ini menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni asing. Traoré dikenal sebagai pemimpin muda berusia 30-an, yang naik ke kursi kepresidenan lewat kudeta militer pada tahun 2022. Sejak awal, ia menegaskan bahwa Burkina Faso tidak boleh lagi jadi boneka kepentingan asing, baik itu Prancis, Amerika Serikat, maupun kekuatan regional lainnya. Sikapnya yang tegas ini membuatnya dipuji sebagai Che Guevara Afrika oleh sebagian pendukung dan dianggap ancaman oleh kekuatan besar. Dalam konteks inilah kritiknya terhadap Netanyahu muncul. Bagi Traoré, Netanyahu mewakili sosok pemimpin yang berusaha mendikte dunia dengan retorika, kebijakan militer, dan aliansi politik yang sering mengabaikan keadilan global. Benjamin Netanyahu, yang sudah berulang kali menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, dikenal sebagai politikus keras kepala, penuh strategi, dan piawai memainkan isu keamanan untuk kepentingan politik dalam negeri. Namun banyak pihak menilai gaya kepemimpinannya cenderung arogan dan agresif. Konflik panjang dengan Palestina menjadi bukti. Kebijakan pemukiman ilegal, blokade Gaza, dan operasi militer yang berulang kali memakan korban sipil, membuat Israel di bawah Netanyahu dikritik habis-habisan di forum internasional. Namun, Netanyahu tetap berdiri dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan sah demi keamanan Israel. Bagi Traoré, sikap seperti ini tidak bisa diterima. Ia melihat ada pola yang sama, Israel merasa berhak mendikte dunia tentang siapa yang benar, dan siapa yang salah, siapa yang pantas disebut sekutu, dan siapa yang dianggap musuh. Mengapa seorang presiden Afrika seperti Traoré begitu vokal terhadap Netanyahu? Jawabannya ada pada ikatan sejarah. Banyak negara Afrika, termasuk Burkina Faso, memiliki hubungan emosional dengan perjuangan rakyat Palestina. Mereka melihat Palestina seperti cermin perjuangan mereka sendiri melawan kolonialisme. Jika Israel terus melanjutkan penjajahan dan penindasan, maka itu mengingatkan Afrika pada masa-masa kelam Traoré. Sebagai pemimpin yang menolak segala bentuk dominasi, melihat Palestina sebagai saudara seperjuangan, maka tidak heran, ia berani mengingatkan Netanyahu dengan tegas bahwa zaman di mana satu negara bisa mendikte seluruh dunia sudah berakhir. Kalimat peringatan Traoré bukan hanya ditujukan pada Netanyahu sebagai individu, melainkan pada seluruh sistem kekuasaan global yang timpang. Ada 3 makna penting di balik kalimat tersebut. Israel tidak bisa terus menggunakan isu keamanan untuk membenarkan tindakan represif terhadap rakyat Palestina dan memaksa negara lain untuk diam. Afrika tidak lagi tinggal diam. Traoré seakan berkata, "Kami bukan lagi koloni Anda." Negara-negara Afrika punya hak menentukan arah politik, ekonomi, dan diplomasi mereka sendiri,
tanpa harus mengikuti skenario Washington, Paris, atau Tel Aviv. Kepada sesama negara Afrika, Traoré ingin menunjukkan bahwa ada alternatif selain tunduk. Afrika bisa bangkit, bersuara, dan menolak diperlakukan sebagai pion dalam permainan geopolitik besar. Salah satu perubahan paling menarik di abad ke-21 adalah kebangkitan Afrika sebagai aktor geopolitik aktif. Dulu, Afrika sering dianggap sekadar medan pertempuran bagi kepentingan asing, tempat di mana Barat dan Timur bersaing mencari pengaruh. Kini, pemimpin seperti Traoré mengubah narasi itu. Dengan menegur Netanyahu secara terbuka, Traoré ingin menegaskan bahwa Afrika tidak akan lagi jadi penonton. Mereka akan bicara, menegur, bahkan menantang jika ada ketidakadilan. Namun, langkah berani ini bukan tanpa risiko. Mengkritik Israel dan Netanyahu secara terbuka berarti siap menghadapi tekanan internasional. Kita tahu, Israel memiliki lobi politik yang sangat kuat di dunia, terutama di Barat. Negara atau pemimpin yang terlalu vokal mendukung Palestina sering mendapat tekanan diplomatik, bahkan ekonomi. Apalagi Burkina Faso masih menghadapi tantangan besar, ancaman terorisme, ekonomi yang rapuh, dan kebutuhan investasi asing. Kritik keras terhadap Netanyahu bisa saja memicu isolasi politik. Tapi disinilah keunikan Traoré. Ia seolah tidak peduli. Baginya, prinsip dan kedaulatan lebih penting daripada kenyamanan jangka pendek. Sikap Traoré ini mendapat sambutan positif dari banyak kalangan di dunia Islam. Sebagai seorang Muslim Sunni yang taat, Traoré sering menunjukkan solidaritas dengan isu-isu umat Islam global. Palestina jelas berada di barisan terdepan. Dengan mengingatkan Netanyahu, Traoré menegaskan posisinya bukan hanya sebagai pemimpin Afrika, tapi juga bagian dari komunitas Muslim internasional yang menolak penindasan di Palestina. Hal ini semakin memperkuat citranya sebagai pemimpin muda yang berani dan ideologis. Apakah peringatan Traoré hanya sekadar kata-kata? Tidak. Pernyataannya bisa memicu efek domino. Negara-negara Afrika lain yang sebelumnya enggan bersuara mungkin akan lebih berani. Mereka bisa melihat contoh bahwa seorang pemimpin muda dari negara kecil mampu melawan narasi besar dan tetap berdiri tegak. Efek ini juga bisa melebar ke dunia Global South, negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah yang selama ini jengah dengan dominasi negara-negara besar. Traoré bisa menjadi inspirasi bahwa perlawanan politik dimulai dengan berani berkata, "Kami tidak akan tunduk." Pada akhirnya, inti dari pernyataan Traoré adalah gugatan terhadap tatanan dunia lama. Selama puluhan tahun, politik internasional seakan diatur oleh segelintir negara. Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan sekutu mereka seperti Israel. Kini muncul generasi baru pemimpin yang menolak format itu. Mereka ingin dunia multipolar, di mana setiap negara punya hak bicara yang sama, tanpa ada yang merasa lebih berkuasa. Peringatan kepada Netanyahu hanyalah bagian dari gambaran besar ini. Dunia sedang berubah, dan tidak ada lagi tempat bagi arogansi. Sepihak, dari Ouagadougou, ibu kota Burkina Faso, suara keras Ibrahim Traoré menggema ke seluruh dunia. Anda tidak bisa mendikte kami. Suara itu bukan sekadar milik Burkina Faso, melainkan milik jutaan orang yang muak dengan dominasi, penindasan, dan ketidakadilan. Apakah Netanyahu akan mendengar? Mungkin tidak. Apakah dunia akan langsung berubah setelah peringatan ini? Juga tidak. Tapi satu hal pasti, peringatan Traoré adalah simbol bahwa ada yang berbeda dalam arus sejarah. Afrika bangkit, pemimpin muda bersuara, dan dominasi lama tidak akan selamanya bertahan. Seperti kata pepatah Afrika, seekor singa tidak perlu persetujuan domba untuk mengaum. Dan Traoré, dengan suaranya yang lantang, baru saja mengaum untuk dunia.